Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di Matematika Jitu. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal sinonim dan antonim. Nah, untuk lebih jelasnya jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini ada beberapa soal tentang latihan sinonim dan antonim. Yang pertama kita lihat dulu tentang sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi langsung saja kita lihat yang pertama. Di sini ada kata militan. Nah, jadi kita cari persamaan dari kata militan itu. Yang pertama ada penindasan, ideologi, agresif, brutal, dan penggolongan. Sekarang kita lihat apa arti dari militan. Arti dari militan itu sendiri ya adalah penuh gairah ya. Yang utama itu penuh gairah. Nah, kemudian ada lagi dia bersemangat tinggi ya, maka yang sesuai dengan militan yang memiliki gairah dan bersemangat tinggi adalah anti penindasan bukan, ideologi juga bukan. Kemudian di sini ada agresif ya, kita simpan dulu. Ada brutal ya, pasti tidak ya, terlalu kasar. Kemudian ada juga penggolongan, juga tidak termasuk. Jadi yang sesuai dengan penuh gairah dan bersemangat tinggi itu adalah agresif ya. Seperti itu cara mencari persamaannya. Kemudian yang kedua, di sini ada ekskavasi. Apa itu pengertian dari ekskavasi? Ekskavasi itu adalah penggalian. Yang paling utama dia di sini adalah penggalian ya. Penggalian atau disebut juga dengan pembongkaran dalam arkeologi ya, pembongkaran. Jadi kita lihat yang sesuai dengan kata penggalian, ekskavasi adalah yang bagian A, udah jelas di sini ya. Oke. Selanjutnya nomor 3, di sini ada paradoksal. Kalau dikatakan dia paradoksal, itu adalah pernyataan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Jadi artinya di sini yang bertentangan. Kalau bertentangan, sejalan sudah tidak pasti ya. Seiring juga tidak pasti, ideal tidak pasti. Kemudian di sini ada kontras ya. Selanjutnya konsisten juga ini tidak termasuk. Ya, karena tadi dikatakan paradoksal adalah pernyataan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Maka yang paling cocok dengan kata paradoksal itu adalah kontras ya. Kontras dengan apa yang terjadi, seperti itu kira-kira. Nah, kita lihat yang selanjutnya nomor 4. Di sini ada pembatasan. Kalau dikatakan dia pembatasan, arti dari pembatasan itu ya, kita lihat di sini itu adalah pemisah. Nah, jadi kalau kita perhatikan pemisah itu di sini ada wanita, ada halus, damu, retrieksi, dan alim. Jadi yang paling cocok dengan pemisah itu adalah wanita ya. Jadi salah satu contoh siswa dan siswi, di sana kan ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk soal yang nomor 5. Ini masih membahas tentang persamaan kata ya. Di sini nomor 5 itu ada persamaan kata dari harta benda. Harta benda itu adalah amal, kemudian bencana, zakat, warisan, sedekah. Sementara pengertian dari persamaan kata dari harta benda itu adalah dana ya. Di sini ada dana nanti. Dana, kemudian ada aset, kemudian ada mal, kemudian ada lagi kekayaan dan sebagainya. Jadi harta benda itu yang paling sama adalah pembagian A, yaitu mall. Dimana mall itu adalah pusat perbelanjaan, maka disinilah pusat dari seluruhnya. Bencana juga tidak termasuk, zakat tidak, dan sampai sedekah juga tidak ya. Selanjutnya kita lihat nomor 6. Di sini ada ciri. Ciri ini untuk mencari persamaan katanya, di ciri adalah
karakter. Kemudian ada lagi di sini cap ya, cap, kemudian atribut dan sebagainya. Jadi ciri itu bisa kita lihat dari karakter, dari cap, atau dari atribut. Nah, jadi yang paling berhubungan, yang paling cocok dengan kata ciri adalah karakteristiknya, yang bisa kita lihat secara langsungnya karakteristiknya, bukan watak, bukan jiwa, tabiat, ataupun akhlaknya. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 7. Di sini ada evokasi. Evokasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, evokasi itu artinya adalah pengunggah rasa. Jadi kita lihat option yang A tidak, yang B tidak, C tidak, yang bagian D ya. Bagian D adalah pengunggah rasa. Selanjutnya yang nomor 8. Di sini ada kata daur. Kata daur bisa kita lihat persamaannya banyak di sini ya. Katakan daur, ada dia kurun, kemudian ada masa, kemudian ada siklus dan sebagainya. Jadi daur itu berhubungan dengan kurun, masa, siklus. Jadi kita lihat pada opsi pilihan adalah yang bagian A, itu adalah siklus. Selanjutnya di sini ada sintesis. Sintesis itu kan kalau kita perhatikan dia itu bisa berupa campuran, bisa juga berupa paduan ya, perpaduan. Kemudian bisa juga senyawa. Bisa juga senyawa. Inilah arti dari sintesis. Jadi kita lihat yang sama dengan kata sintesis di sini adalah disertasi, bukan ya. Praduga, bukan, artinya kita menduga-duga. Tesis bukan, hipotesis juga itu tidak ya. Jadi yang berhubungan itu adalah buatan ya, dimana campuran itu adalah buatan, paduan itu adalah buatan, dan senyawa itu juga buatan ya, seperti itu. Kemudian nomor 10. Di sini ada kata deskriptif. Langsung saja, sinonim dari kata deskriptif itu adalah dedukatif ya. Oke, jadi itulah persamaan katanya. Oke, kita lihat yang bagian kedua di sini adalah bagian dari antonim. Yang pertama tadi adalah sinonim, persamaan kata. Nah, yang kedua di sini adalah antonim, yaitu lawan kata ya. Kita lihat langsung untuk nomor yang pertama. Di sini ada prefix. Prefix itu pengertiannya adalah awal. Nah, jadi kata prefix itu ada awal maka ada akhir. Jadi lawan kata dari awal adalah akhiran ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 2 adalah amatir. Amatir itu kan bisa kita lihat seseorang yang melakukan pekerjaan ya. Bisa kita ambil di sini, dia pekerjaan. Pekerjaan, kemudian bisa juga untuk penelitian ya. Itulah pengertian dari amatir. Nah, jadi kan kalau kita lihat pekerjaan, penelitian kan itu untuk umum ya, itu untuk umum. Jadi kata yang tepat, lawan kata dari pekerjaan dan penelitian itu adalah yang bagian B, yang bagian C ya, ahli, seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk yang ketiga. Di sini ada tinggi. Ya, lawan kata dari tinggi itu yang pasti adalah rendah, sudah pasti. Bukan pendek, bukan sedang, bongsor, mungil, bukan ya. Kalau pendek itu lawan katanya adalah panjang, seperti itu. Selanjutnya kita lihat yang nomor 4 itu adalah imigrasi. Maka lawan kata dari imigrasi itu adalah emigrasi ya. Ini emigrasi, bukan migrasi, transportasi, transparansi, dan koalisi, bukan. Yang benar adalah emigrasi. Selanjutnya ada kata induksi.
yang nomor 5 ya, induksi. Jadi lawan kata dari induksi adalah yang pastinya adalah deduksi. Next, yang keenam di sini ada kata nomadik. Nomadik itu kalau kita artikan dia ke dalam bahasa Indonesia KBBI ya, itu artinya itu adalah berpindah-pindah. Itulah arti dari nomadik. Berarti lawan kata dari berpindah-pindah itu adalah yang pastinya menetap. Oke, seperti itu kira-kira ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk soal nomor 7. Ini masih lawan kata ataupun antonim ya. Kita lihat nomor 7 di sini ada penting. Lawan kata dari penting atau antonimnya keras itu bukan termasuk tinggi, bukan utama, bukan hidup, bukan. Berarti lawan kata dari penting adalah remeh, udah pasti ya. Kemudian yang ke-8 ada berongga. Berongga itu udah pasti dia bernapas ya. Bernapas berarti lawan katanya bernapas bukan, bersirip bukan, bernas bukan. Berongga ini arti dari berlubang ya, maka kata yang tepat lawan katanya adalah rapat, tertutup rapat, padat. Nah seperti itu. Kemudian ini 9, senang. Lawan kata dari senang itu apa? Ya, banyak ya. Yang pertama sedih, kemudian menangis ya, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita cocokkan, senang itu gersang tidak termasuk, subur tidak ya, kecil tidak, tertawa tidak ya, karena senang itu berhubungan dengan tertawa. Maka lawan katanya adalah merana. Nah, kalau kita lihat yang terakhir ya, untuk nomor 10, di sini ada kata berpihak. Ya, lawan kata dari berpihak itu bergabung ya, bukan ya, karena berpihak itu memilih kelompok yang satu dibandingkan kelompok yang lain. Namanya kita berpihak, membela artinya. Berarti bergabung bukan, terikat bukan, bertentangan bukan, berselisih bukan. Berarti yang benar itu adalah netral. Oke. Nah, sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar. Semoga bermanfaat.